Di balik lantunan ayat, senja mulai jatuh ketika Luna tiba di masjid. Langit jingga perlahan memudar, menyisakan bayangan tipis di sepanjang halaman. Ia menarik napas dalam, menikmati sejuknya udara sore yang terasa menenangkan. Luna selalu suka momen seperti ini, ketika dunia tampak melambat dan semua terasa damai. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menyendiri sebelum pengajian dimulai. Begitu memasuki masjid, Luna langsung menuju ke Al-Quran. Tangan halusnya meraih satu kitab suci, membolak-balik halamannya perlahan, mencoba mengingat hafalannya yang sudah lama tadi ulang. Namun, perhatiannya tiba-tiba teralihkan oleh suara lembut dari arah depan. Seseorang yang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan hafalan yang begitu lancar. Luna menghentikan gerakannya, mendongak sedikit untuk mengetahui siapa yang sedang membaca. Di pojok ruangan masjid, seorang pria yang usianya terlihat lebih tua darinya duduk dengan tenang. Wajahnya begitu damai, seolah-olah dunia di sekitarnya lenyap, misalkan hanya dirinya dan hafalannya. Al-Quran terletak di pangkuannya, namun matanya terpejam. Setiap ayat yang muncul dari bibirnya terdengar begitu sempurna. Luna yang mendengar terdiam terpaku. Suara indah yang keluar dari pria itu begitu menenangkan, hingga membuatnya lupa tujuan awal datang ke masjid. Luna membiarkan dirinya hanyut dalam lantunan ayat demi ayat yang pria itu bacakan, menikmati setiap getar suara yang terasa menembus hatinya. Ia tak sadar berapa lama hidup di sana, terpaku hanya untuk mendengarkan. Ala, sebentar lagi pengajian mulai. Udahan dulu, takut ibu-ibu keburu datang, ujar seorang pemuda yang hampiri pria itu. Mungkin temannya. Oh iya, thanks, jawab pria itu sambil tersenyum tipis. Suaranya tak kalah lembut dari bacaan tadi ia lantunkan. Luna tersadar, pikirannya yang tadinya mengembara kembali ke realitas setelah mendengar percakapan keduanya. Seketika, ia ingat alasannya datang ke masjid mengikuti kajian rutin. Meski begitu, ia tidak menyesal datang lebih awal kali ini. Karena di sini, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang begitu menginginkan. Jadi, namanya Ala. Bagaimana mungkin dia bisa membaca suara seindah itu? Gemam Luna dalam hati. Tak bisa menahan rasa kagumnya yang sudah mulai tumbuh. Sejak sore itu, Luna selalu bersemangat mengikuti kajian. Berbeda dari biasanya, di mana ia sering masa malas, kini ia selalu datang lebih awal, berharap bisa mendengar lagi suara indah itu. Setiap kali Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, Luna terpaku, hatinya tergetar. Namun, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali melihat Allah, jantung Luna berdebar-debar. Setiap hari, Luna selalu memastikan untuk melihat pojok ruangan tempat Allah biasa duduk. Ada rasa lega ketika menemukan Allah di sana, dan Al-Quran di pangkuannya, dan suara yang begitu menenangkan. Kenapa jantung aku selalu berdebar setiap kali melihat Allah? Gemam Luna bingung dengan perasaannya sendiri. Ini cuma perasaan kagum kan? Tanyanya lagi, mencoba meyakinkan dirinya. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Allah. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Allah yang membaca Al-Quran selalu muncul. Tak bisa dipungkiri, Luna sangat terpesona oleh keindahan bacaan dan ketenangan yang terpancar dari Allah. Luna mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya sekedar kekaguman? Atau ada perasaan lain yang tumbuh dalam dirinya? Satu sisi, Luna ingin melihat Allah lebih jauh. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa tidak seharusnya berharap terlalu banyak. Siapakah dirinya? Luna hanya seorang gadis biasa, tak sebanding dengan Allah yang terlihat begitu sempurna di matanya. Selama kajian berlangsung, Luna terdiam. Bukan yang perhatikan, pikirannya mengembara, hanya terfokus pada Allah. Sampai akhirnya, Zea, temannya mendek-tempuk pundaknya dengan lembut. Luna, kok dari tadi ngelamun? Lagi mikirin apa? Tanya Zea. Membuat Luna tersentak kembali ke dunia nyata. Enggak kok, jawab Luna cepat. Mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Aku perhatiin kamu hari ini sering datang lebih awal. Bisa kita selalu barengan? Ada apa? Tanya Zea lagi. Penasaran. Luna terdiam bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia mengakui bahwa alasan datang lebih awal adalah untuk melihat Allah. Zea bahkan tidak tahu siapa Allah. Luna hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi perasaannya. Gak apa-apa kok, aku cuma lagi suka menyendiri dulu di masjid, rasanya tenang aja, ucap Luna. Meski sebenarnya ketenangan itu datang dari suara seseorang yang selalu membuat hatinya damai.
Nanti aku temenin ya kalau kamu datang lebih awal lagi, kata Zia sambil tersenyum. Luna hanya mengangguk pelan, meski dalam hatinya sedikit gugup dengan kemungkinan itu. Setiap sorenya, Luna selalu kembali ke masjid dan rutinitas yang sama. Duduk di tempat yang sama dan memandangi sosok yang sama, Allah. Tak pernah ada percakapan di antara mereka. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya diam. Namun diam itu sudah cukup bagi Luna. Selama 4 tahun, perasaan itu ia pendam dalam hati, tanpa pernah sedikit pun terungkap. Luna sering bertanya-tanya, mengapa ia bisa menyukai Allah begitu lama? Apa yang membuat dia tetap bertahan dalam diam? Meski tak pernah ada harapan atau balasan. Tak ada yang berubah. Setiap hari, ia mendengarkan tentang Al-Quran di bibir Allah. Dan setiap kali lihatnya selalu bergetar. Wajah Allah yang tenang, cara ia menunduk khusyuk saat membaca Al-Quran, membuat Luna merasa damai hanya dengan melihatnya di kejauhan. Rasanya tak pernah ada kebosanan, meski tak ada interaksi, cukup dalam melihat sosoknya. Hati Luna selalu terisi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semakin hari, perasaan itu semakin dalam. Luna sadar, ia mulai terlalu dalam perasaan yang mungkin hanya bertepuk sebelah tangan. Tapi, semakin ia mencoba menjauhkan perasaan itu, semakin kuat rasa itu menghantamnya. Setiap langkahnya seakan selalu kembali ke tempat yang sama, di mana Allah berada. Dalam keringat sore itu, Luna bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku gak bisa lepas dari perasaan ini? Kenapa setiap kali aku melihat Allah, hatiku selalu berdebar seperti ini? Namun, Luna tahu ia tak bisa terus seperti ini. 4 tahun memendam rasa tanpa gejala setelahnya terasa seperti beban. Tapi, bagaimana bisa melupakan seseorang yang setiap harinya mengisi pikirannya? Luna saat ini sedang sendirian di masjid, tempat yang biasa ia datangi untuk mengagumi Allah. Namun, sekarang Allah sudah pergi dan kesunyian merayap di sekelilingnya. Tiba-tiba, Luna tersentak ketika ada seseorang untuk pundaknya. Luna, hei, lagi lamunin apa? Seru Zia sambil tersenyum lebar. Apa sih Zia, ngagetin aja, balas Luna sedikit terkejut. Lagi pula, aku perhatiin kamu lamun terus, ada yang sembunyiin ya? Tanya Zia menatap Luna dengan tajam. Gak ada tuh, gak usah tahu deh Zia. Jawab Luna mencoba bersikap santai. Nah aja siapa yang so tahu, aku tahu kan kamu selalu perhatikan sosok pria yang baca Al-Quran di masjid ini. Kayaknya itu juga salah satu alasan kamu datang lebih awal, ya kan? Tutur Zia mengangguk-angguk. Luna terperanjat, bagaimana mungkin Zia bisa tahu tentang Allah? Ia merasa kaget karena ia tidak pernah bercerita tentangnya. Luna masih mencerna setiap kalimat Zia. Kok kamu bisa tahu? Tanya Luna pun merasa ingin tahu. Tahu lah, tapi saran aku, kamu harus lupain dia. Dia gak baik buat kamu, jangan terlalu dalam perasaan yang melampaui batas. Allah gak suka kan sama orang-orang berlebihan? Jelas dia dengan nada serius. Luna mengerik bingung. Kok kamu bilang Allah gak baik buat aku? Emang kamu tahu Allah itu kayak gimana? Tanyanya tak terima. Tahulah, dia kakakku Luna. Aku tahu semua sifatnya. Makanya aku bilang dia gak baik buat kamu. Jawab dia dengan tegas. Luna tertegun. Plot twist di mana ini? Zia tak pernah bilang jika memiliki kakak. Kok kamu gak bilang kalau kamu punya kakak? Tanyanya. Kamunya yang gak nanya. Jawab dia tersenyum nakal. Luna merasa bingung. Banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan, namun ia malu bertanya tentang Allah kepada Zia. Zia, emang sifat buruk apa yang Allah punya? Tanya Luna, akhirnya memberanikan diri. Dia pacaran, ucap Zia dengan enteng. Luna terperanjat, cerita macam apa lagi nih? Allah yang selalu ia lihat dengan tenang sedang menghafal Al-Quran, ternyata punya pacar. Ia masih tidak percaya dengan fakta itu. Bagaimana anda rasa keaguman ayah pendem selama 4 tahun ini? Apakah semua itu sia-sia belaka? Kamu gak bohong kan Zia? Tanya Luna berharap bahwa apa yang Zia katakan hanyalah omong kosong. Enggak lah, ngapain aku bohong? Jawab Zia membuat Luna merasa lemas. Ia masih tak percaya dengan pernyataan itu. Terus, bagaimana dengan hafalannya? Untuk apa ia menghafal? Tanya Luna penasaran. Sebenarnya, kakakku itu gak mau menghafal, tapi dia dituntut sama kedua orang tua untuk ngapal. Kalau enggak, semua fasilitas yang dia punya bakal diambil, dan kakakku bakal dimasukin ke pesantren. Kamu tahu kan seagam bisa pak keluargaku? Sayangnya, Kala salah pergaulan, yang akhirnya membuatnya dia seperti ini. Kala pacaran, kedua suka tawuran, tapi orang tua aku juga belum tahu kalau Kala ternyata pacaran. Yang mereka tahu ya sama siapa yang kamu bayangkan tentang Kala. Jelas dia.
Suaranya mendengar berat, penjelasan dia tak bisa Luna percayai sepenuhnya. Ia masih kaget dengan semua pernyataan ini tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Zia, sumpah, kamu buat aku lemes banget. Kalau Luna tertegun. Maaf Luna, aku tahu kamu udah lama suka sama kakak aku dan aku nggak mau kamu terus berharap sama dia. Makanya aku milih buat kasih tahu kamu. Ucap Zia mencoba menghibur. Makasih ya Zia udah ngasih tahu semuanya. Sekarang aku bingung. Ini perasaan ilfil atau mesti kagum? Luna berkata, menggaruk kepala sambil merenung. Zia mendengar ucapannya langsung terbahak-bahak. Kalau kata aku mending kamu ilfil aja sama Kala. Balas Zia menanggapi dan nada bercanda. Luna merasa kesal dan tanggapan diberikan Zia. Zia, aku mau kamu udah serius ya. Geram Luna menatap Zia dengan serius. Oke, Zia mulai stres aktif. Sahut Zia, mencoba menahan tawanya. Luna, saran dari aku, sebaiknya kamu bertahan buat lupain Kala. Kamu udah tahu kan sifat buruk yang dia punya. Gak mungkin kan kalau kamu masih suka? Sekarang fokuslah perbaiki diri kamu dulu ya. Perbaiki satu persatu apa yang udah mulai rusak hanya karena kehadiran Kala. Aku yakin secepatnya kamu bakal lupa sama Kala. Ikhlasin aja dia ya. Kala gak baik buat kamu. Allah cuma mau kewajiban kamu. Seberapa kuat kamu nahan perasaan ini. Dan kamu udah keren loh bisa nahan itu sama 4 tahun. Waktu yang bisa dibilang gak sebentar. Sekarang ujian itu udah berakhir. Ayo sudahi dan mulai perbaiki diri kamu. Tutur Zia panjang lebar. Hati Luna terasa hangat mendengar kata-kata Zia. Benar apa yang dia katakan. Ia harus mulai perbaiki dirinya. Bukan memikirkan seseorang yang belum tentu menjadi takdirnya. Zia mau peluk. Rengek Luna dan manja. Boleh dong, tapi saat tidak pelukan itu Rp5.000 ya. Salah Zia mengoda. Ih parah, masa harus bayar sih? Luna jawab pura-pura kesal. Akhirnya mereka berdua berpelukan dengan tawa ceria yang memenuhi ruangan. Dan dari sini kita belajar bahwa apa yang kita lihat dari covernya belum tentu yang di dalamnya itu benar. Jadi kalau misalkan kalian lihat orang itu baik, tapi sebenarnya kalian tuh nggak tahu banget kehidupannya, ya belum bisa dikatakan seperti itu. Dan sebaiknya kalau kalian lihat orang itu jahat, tapi kalian juga belum lihat latar belakangnya, kita nggak bisa langsung ngecap kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa nangkap nggak boleh lihat orang hanya dari luar covernya aja. Dan kita nggak bisa langsung menilai seseorang, karena diri kita aja kadang bingung buat nilai diri sendiri. Terus dengan segampang itu kita nilai seseorang, kan aneh. Oke, tunggu cerita selanjutnya.